bom bom bam 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 bom bam 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 bim bam 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 rim bran ran ram ba 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 wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pagi hari ini saya akan mereview penggunaan aplikasi yaitu My Counseling. Saat ini bimbingan dan konseling tidak hanya bisa dilakukan secara offline atau tatap muka, tetapi bisa juga dilaksanakan melalui online, yaitu melalui aplikasi My Counseling. Nah, di sini saya akan mereview penggunaan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi My Counseling. Sebelum saya mereview penggunaan fitur-fitur aplikasi tersebut, aplikasi ini bisa di-download melalui aplikasi Play Store. Caranya seperti ini. Masuk ke aplikasi Play Store. Terus teman-teman tinggal klik aja My Counseling di sini. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ada aplikasi berwarna kuning My Counseling. Teman-teman tinggal membukanya saja. Oke, karena di sini saya sudah login, jadi saya otomatis langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung, silakan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Caranya mudah banget kok teman-teman. Tinggal teman-teman ketik username teman-teman, habis itu nama lengkap, lalu Gmail. Nah, secara otomatis nanti teman-teman akan terdaftar deh dan bisa login masuk ke dalam aplikasi My Counseling. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi My Counseling. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada konseling individu, konseling kelompok, konseling pasangan, konsultasi, tanya psikolog, dan hipnoterapi. Di bawahnya ini juga terdapat eksekutif and personal gitu kan. Nah, di sini banyak banget nih teman-teman. Tapi saya untuk hari ini akan mereview bagian konseling ini dulu ya. Sebelum saya menjelaskan ke fitur-fitur penggunaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai apa sih itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor yang bermanfaat atau berguna untuk membantu pengentasan masalah individu. Nah, di sini teman-teman melalui aplikasi My Counseling bisa secara langsung berdiskusi bersama guru BK atau ahli profesional konselor untuk mengatasi masalah teman-teman. Terkait masalah-masalah tersebut, teman-teman bisa memilih nih fitur-fiturnya. Misalnya teman-teman mempunyai masalah pribadi, berarti teman-teman bisa klik fitur yaitu konseling individu. Nah, kita akan review dulu satu-satu ya. Saya akan mereview mengenai konseling individu terlebih dahulu. Konseling individu adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya. Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung, tatap muka, atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita oleh konseli. Nah, kita masuk terlebih dahulu teman-teman kepada konseling individu. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat banyak sekali topik konseling, yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41. Ada 41 topik pembahasan. Nah, teman-teman di sini bisa memilih
kira-kira masalah yang saat ini berhubungan dengan diri teman-teman tuh yang mana gitu. Sebelum saya melanjutkan penggunaan fitur-fitur ini, saya akan melanjutkan terlebih dahulu untuk menjelaskan bahwa konseling individual ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang biasa kita kenal yaitu konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Nah, adapun tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan inferiornya. Nah, teman-teman, kita akan mencoba salah satu topik pembahasan. Saya akan kasih contoh, misalnya saya ingin konseling individu yaitu masalah kecemasan karena saya merasa cemas. Ya sudah, kita tinggal klik topik kecemasan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada pesan konsultasi yang meliputi kategori layanan, topik, nama, umur, status, instansi, domisili, nomor WA. Nah, langkah-langkahnya gampang banget, teman-teman. Teman-teman di sini sudah secara otomatis ya. Kategori layanan yaitu konseling individu, untuk topik yaitu kecemasan, nama yaitu saya Untung Septiawan. Nah, umur teman-teman bisa ditulis umur teman-teman. Kalau di sini saya umur 21 tahun. Status saya yaitu mahasiswa, instansi saya yaitu Unindra. Domisili saya yaitu Jakarta Timur. Nomor WA saya, nah di sini tinggal teman-teman cantumin aja nomor WA teman-teman, lalu klik pesan. Secara otomatis teman-teman akan terhubung kepada para guru BK atau konselor yang terdapat pada aplikasi My Counseling. Wah, mudah banget kan teman-teman? Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk penggunaan fitur selanjutnya, yaitu mengenai konseling kelompok. Kita kembali dulu ke home. Nah, di sini kita terdapat konseling kelompok. Kita bisa klik terlebih dahulu. Sama teman-teman, ada 41 topik pembahasan mengenai konseling ini. Dan balik lagi teman-teman bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini teman-teman alami. Biar saya bantu terlebih dahulu untuk menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok. Nah, menurut Praitno sendiri teman-teman, kelebihan dari konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi seseorang, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui konseling kelompok ini, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi diungkap dan dinamikan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi seseorang berkembang secara optimal. Untuk langkah-langkahnya sama teman-teman. Teman-teman bisa memilih topik pembahasan. Kalau tadi pada konseling individu saya memilih topik kecemasan, maka di konseling kelompok ini saya akan memilih cara kendali emosi. Tinggal kita klik saja dan kita akan masuk. Fitur ini masih sama seperti fitur pada konseling individu tadi. Terdapat kategori layanan yaitu konseling kelompok, topik kendali emosi, nama yaitu nama teman-teman sendiri nanti, umurnya berapa, statusnya sebagai pelajar, mahasiswa atau pekerja kah, instansinya di mana, domisilinya di mana, tempat tinggal di mana, dan nomor WA. Lalu teman-teman bisa klik pesan, tanda pesawat itu yang warna kotak warna hijau itu ya teman-teman. Ini sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman.
Kita kembali ke home lagi untuk melihat fitur-fitur lainnya. Dan di sini juga terdapat konseling pasangan atau yang biasa kita kenal dengan konseling pernikahan. Nah, di sini juga sama teman-teman. Di konseling pernikahan ini untuk topik pembahasannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin konseling ketika teman-teman sebelum menikah atau teman-teman sudah menikah, bisa banget teman-teman untuk melakukan konseling pasangan. Karena jenis konseling ini yaitu untuk mengatasi konflik dan memperkuat hubungan pasangan. Konseling perkawinan ini yaitu upaya membantu pasangan calon suami istri atau suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara-cara yang saling menghargai. Nah, adapun tujuan dari konseling ini teman-teman, yaitu agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia, dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Nah, untuk apa lagi teman-teman? Jika teman-teman merasa bimbang, merasa bingung untuk mengatasi masalah tersebut, langsung saja teman-teman bisa konsultasikan melalui My Counseling, yaitu pada fitur konseling pasangan. Nah, di sini juga terdapat fitur konsultasi. Nah, untuk teman-teman yang bingung terkait masalahnya, teman-teman bisa juga nih berkonsultasi kepada orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya, di sini ada tanya psikolog. Kita klik dulu. Nah, di sini masih sama ya isinya teman-teman. Ditanya psikolog ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, mengapa sih harus konsultasi ke psikolog kalau bisa menceritakan masalah kepada orang terdekat? Emang nggak ada salahnya teman-teman kalau curhat kepada orang terdekat seperti anggota keluarga, pasangan, atau teman sekalipun. Namun, terapi seperti psikolog atau psikiater ini bisa sangat membantu teman-teman secara lebih cepat dan efektif. Nah, konsultasi psikolog ini adalah metode komunikasi dengan psikolog untuk membantu pasien dalam menghadapi berbagai situasi berbeda. Metode komunikasi ini digunakan untuk menangani berbagai masalah kesehatan mental. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya memiliki kesehatan mental yang terganggu, bisa banget teman-teman untuk bertanya kepada seorang psikolog. Jadi di aplikasi My Counseling ini bukan hanya guru bimbingan dan konseling atau konselor, melainkan ada psikolog juga teman-teman yang akan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah yang dilakukan secara online. Wah, sangat mudah kan teman-teman. Nah, kita masuk kepada fitur, yaitu di sini bisa kita lihat bahwa ada hipnoterapi nih yang gambar wajah seseorang nih berkepala botak. Coba kita klik ya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman, konseling dengan hipnoterapi ini sangat berbeda. Hipnoterapi ini merupakan tipe terapi yang menggunakan hipnosis, yaitu tindakan memasuki alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti tertentu. Pada kasus depresi, hipnoterapi bertujuan untuk membuat seseorang fokus dan rileks, sehingga perasaan dan emosi negatif di masa lalu bisa dikendalikan. Hipnoterapi adalah tipe terapi yang menggunakan hipnosis, yang mana kesadaran seseorang pun dapat berubah. Tujuan dari hipnoterapi sendiri yaitu untuk membantu seseorang mengontrol keadaan kesadaran dengan lebih baik. Contohnya teman-teman, misalnya teman-teman mengalami kasus depresi. Nah, terapi ini difokuskan untuk membantu pengidapnya agar lebih rileks. Nah, saat rileks, orang tersebut dapat mendiskusikan perasaan dan emosinya tanpa ada rasa stres dan cemas. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk beberapa fitur-fitur yang ada pada aplikasi My Counseling. Nah, tentunya bukan hanya dilakukan secara online saja. Jika teman-teman ingin secara tatap muka bertemu dengan orang yang profesional di bidangnya, di sini bisa kita lihat teman-teman ada dua kotak, yaitu voice atau video call.
Nah, teman-teman bisa ngobrol secara langsung dengan biaya 189.000. Dan untuk janjian tatap muka, teman-teman bisa merogoh kocek dengan membayar 399.000. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada namanya konselor ya, fitur konselor nih. Kita bisa lihat untuk konselornya. Di sini terdapat jadwalnya nih teman-teman. Contohnya di sini ada Ibu Ainul Husna MPD. Di sini juga terdapat jadwal hari Selasa, Rabu, dan Sabtu jadwalnya beliau. Di sini ada Febri Wanda Putra MPD, ada Nikadek Chandra Perwanti SPD, ada Layli Tiarani Soejanto MPD, ada Agnes Novitasari, ada Rizky Putranto SPD, Surwadi Yoga Satwika SPD GR, ada Kadek Suhardita MPD, ada Luki Nindi Riandika MPD, ada Arjuna Wiwawa MPSI Psikolog. Nah, teman-teman, untuk teman-teman jika teman-teman ingin bercerita atau ingin konseling atau tanya psikolog, teman-teman bisa banget untuk memilih orang-orang di sini sesuai dengan jadwal yang teman-teman bisa gitu. Jadi, aplikasi My Counseling ini sangat memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Untuk jadwalnya sendiri, teman-teman bisa mengatur dan menyesuaikan dengan jadwal kosong teman-teman dengan melihat para profesional itu di jadwal yang sudah tertera di aplikasi My Counseling. Di sini juga terdapat fitur Spotify. Ini lagi error nih. Nah, di sini juga terdapat fitur tes ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat paket layanan nih teman-teman. Ada paket tes 1, paket konseling 1, dan paket konseling 2. Di sini ada fitur profil yang paling populer. Nah, mungkin kira-kira untuk My Counseling itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi My Counseling. Tentunya saat ini bimbingan konseling berupaya dalam teknologi informasi untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Bahwa bimbingan konseling itu merupakan pengentasan masalah, membantu individu dalam mengatasi masalah pribadinya. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya masih bingung dan malu ketika menceritakan sebuah masalahnya, harus cerita kemana untuk mendapatkan solusinya, bisa banget teman-teman download aplikasi My Counseling dan menceritakan permasalahan teman-teman di aplikasi My Counseling tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.